selama ini MOSA dikenal sangat kuat dalam bidang sains ya. Kemudian seiring perjalanan waktu tentu siswa itu kekuatan mental dan interaksi diskusi itu juga penting. Itu kalau untuk seperti apa sih MOSA menjaga ada aktivitas nggak diskusi atau seperti itu? Biasanya anak-anak saling mempertahankan pendapat ya seperti itu. Ya, anak-anak ini begini, itu lebih kepada sifatnya mandiri mereka, dimana yang kelas 11 lebih mendidik kepada adik-adiknya supaya terus bisa berprestasi, tentu kan. Dan kemudian setelah sholat Isya mereka kadang-kadang juga duduk kelompok-kelompok untuk mendiskusikan sesuatu yang bisa mengembangkan dan bisa membanggakan sekolah begitu. Dan itu tanpa pun terlibat kami dari pihak guru, mereka sesama begitu. Dan kelihatan memang kalau kita jalan-jalan malam ada yang di satu sudut itu mereka kompromi tentang bagaimana meningkatkan prestasi. Kalau untuk ini ekstrakurikuler seperti apa di sekolah? Ekstrakurikuler ya selama ini berjalan tentu di bawah OSIS ya, tentu di bawah OSIS ya, tentu binaan pembina OSIS dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita menjalani jalur ini juga sering berprestasi loh kalau misalnya ini kita fokus nggak loh yang ya, ada sekolah mungkin memang fokus melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kita di sekolah kita tetap mempersiapkan apa yang dimintakan oleh dinas, misalkan ini ada olimpiade ini, kita tetap mempersiapkan anak itu. Dan kiat-kiatnya seperti saya katakan tadi, tentu sekolah juga selama ini memberikan daya dukung untuk bisa anak-anak bisa berprestasi. Jadi selama ini memang dukungan dan alur yang dibuat sekolah itu sudah sesuai ininya untuk menghasilkan prestasi, Pak. Iya, sudah sesuai insya Allah. Dan yang paling sering itu ajang paling bergensi nasional yang sering mewakili kita apa? O2SN apa? Kalau tingkat SMA? O2SN nasional lah. Yang tahun lalu kita mewakili 11 ya. Dari 11 dari 19 seluruh kabupaten kota ya. Jadi modal bangsa mengirim 11 siswa seperti itu. Jadi ini adalah salah satu peluang bagi siswi yang ada di Aceh, siswa-siswi SMP NTS khususnya menjadi bagian dari SMA Modal Bangsa, mungkin salah satu jalan juga untuk bisa meraih dan prestasi. Dan kemudian yang paling penting budaya dari lulusan MOSA ini kalau dari opini saya juga cukup bagus karena hampir semua alumni MOSA ini melihatnya setelah lulus ini keluar ya mereka membidik universitas yang favorit di Indonesia dan kemudian tentu dengan kompetisi yang dimiliki yang dibentuk oleh sekolah, persaingannya mereka akan lebih mampu mungkin untuk bersaing di tingkat nasional. Selama ini kalau kita ngomong-ngomong alumni seperti apa sih Pak? Salah universitas yang mereka target itu? Kalau kita lihat dari alumni hari ini ya banyak yang di luar pertimbangan di dalam. Di dalam berarti mereka banyak keluar provinsi. Ya. Mereka targetnya ke UI, ke UGM, kan ke STIS, kemudian ada juga di kedinasan, tentu kan. Itu kalau saya masuk kelas itu saya tanya-tanya kadang-kadang kan kemana kira-kira setelah tamat ini. Saya Pak keluar saja, keluar Aceh gitu. Tentu ini mereka terus bergiat ya untuk belajar untuk memperoleh universitas yang sudah diangan-angankan gitu. Tapi alhamdulillah selama ini alumni yang sudah berada juga mereka good ke sekolah untuk memberikan bimbingan dan layanan kepada anak-anak. Yang dukungan alumni luar biasa. Setiap tahun itu setiap universitas ada yang kayak 2 hari yang lalu dari UI mereka memberikan trik-trik bagaimana supaya lewat di UI. Kita tidak punya ikatan komunitas alumni UI. Iya.
MOSA yang alumni UI, MOSA alumni UGM seperti itu tetap ada. Tetap mereka memberikan layanan kepada adik-adiknya yang hari ini duduk di kelas 12 gitu. Dan mereka juga menjadwalkan bisa ketemu adik-adik dalam sifatnya sosialisasi gitu kan. Alhamdulillah kerjasama ini sampai dengan hari ini cukup baik begitu. Itu setiap tahun seperti UI, ITB, UGM 4 itu kita hampir selalu ada perwakilan, Pak. Biasanya. Selalu kita ada perwakilan setiap tahun. Malah ke tahun kemarin UI kita ada sekitar 7 orang, itu luar biasa. Dan di universitas yang lain gitu kan. Juga anak-anak kita ada juga yang jalur kedinasan, ada yang IPDN, ada yang distis, ada yang distan. Kayak distan kemarin hampir 7 orang kita. Iya, itu salah sekali. Padahal kuotanya juga tidak terlalu banyak ya. Iya. Oke, Pak Mawardi, mungkin ini sudah 30 menit pertemuan kita. Kita tadi sudah bahas mungkin soal kiat-kiat masuk SMA Modal Bangsa. Jadi dari paparan Pak Mawardi tadi, salah satunya memang memang SMA Modal Bangsa memberikan syarat ada nilai ambang batas 8,2 ya. Ini kita kira memang pantas sebagai sekolah favorit dan prestasi di Aceh, tentu akan memberi standar yang tinggi untuk masuk ke sekolah tersebut. Tapi dengan nilai tersebut itu kan tetap banyak siswa-siswa dari sekolah-sekolah di Aceh yang mampu menggapai nilai itu dan mereka bisa bersaing untuk masuk ke SMA Modal Bangsa. Yang pertama tentu kekuatan kemampuan akademiknya memang harus ditingkatkan, karena ini bukan soal standar, tapi lawan-lawannya juga memiliki standar akademik yang tinggi ya. Kemudian juga bisa membaca Al-Quran dan memiliki kesehatan, tadi kata Pak Wari. Dan perlu diingat sekali lagi, pendaftaran akan dibuka secara daring pada tanggalnya, Pak? Kalau yang reguler tanggal 1 sampai dengan 6 Maret. 1 sampai 6 Maret. Senin lah, mulai Senin depan lah. Mulai Senin depan sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Berarti silakan siap-siapkan berkas jika yang berminat nanti. Pak Wari, sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit nih mungkin yang mau disampaikan yang mungkin tadi saya tidak tertanyakan terhadap apa mungkin tentang sekolah, tentang prestasi atau apa sebagainya gitu. Yang pertama, kami tentu dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada pihak Serambi Indonesia yang sudah mempercayakan kami pada hari ini untuk bisa tampil di sini. Ini tentu yang tidak kami prediksi sebelumnya. Ya alhamdulillah dengan undangannya ini tentu ya kami berterima kasih sekali, terutama kepada pihak manajemen Serambi Indonesia. Kemudian selanjutnya tentu kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh yang berkeinginan untuk bisa belajar di Modal Bangsa, tentu seperti apa yang sudah saya sampaikan, jangan kita menganggap bahwa saya ini kurang dari segi ekonomi. Kalau memang sampai anak kita bisa masuk, ya tentu sekolah akan mempersiapkan beasiswa untuk bisa terus bertahan di Modal Bangsa tentu. Jadi kami berharap seluruh masyarakat Aceh yang anaknya berkeinginan di Modal Bangsa, bismillah, ayo kita sama-sama ikut di Modal Bangsa. Nah, seperti itu tadi dari Pak Mawardi, Wakil Kepala SMA Negeri Modal Bangsa, bahwa siapapun terbuka untuk masuk ke Modal Bangsa ini. Jadi siswa tidak perlu minder ketika belum berprestasi, tidak pernah ikut Olimpiade. Walaupun SMA Modal Bangsa ini ada jalur undangan, jalur prestasi, ada jalur Olimpiade, tetapi mayoritas siswa yang masuk itu justru dilihat dari jalur reguler ya, yang selama ini mungkin Israel tidak pernah menang-menang kompetisi, tapi faktanya tadi dari Pak Mawardi, semuanya bisa berubah di dalam. Ketika siswa yang dulu tidak memang hanya biasa-biasa tapi bisa masuk MOSA, kemudian bisa berprestasi, bahkan itu tidak menutup kemungkinan mereka bisa mewakili sekolah, bahkan mewakili provinsi ke tingkat nasional. Ini tentu prestasi yang membanggakan. Kemudian
tadi dari Pak Mori juga menegaskan bahwa bagi orang tua tidak perlu minder untuk mengirim anaknya ke modal bangsa. Jangan merasa karena ekonomi, ada masalah ekonomi atau apapun itu, karena MOSA tadi Pak Mori menegaskan bahwa MOSA terbuka untuk umum, dan jika ada memang nanti memiliki kekurangan dari segi ekonomi, sekolah ada beasiswa, Pak. Sekolah ada beasiswa. Dan memang saya sendiri juga menyarankan memang sekolah-sekolah prestasi ini memang harus diburu oleh siswa-siswa Aceh, karena yang pertama adalah akan membangun iklim kompetisi yang sehat. Yang paling saya sukai dari sekolah seperti ini, biasanya siswa ini tidak lagi melihat di lokal, tetapi setelah tamat mereka memiliki target di luar provinsi ya. Tentu ini cukup bagus untuk siswa itu sendiri, dan ini cukup bagus juga untuk Aceh secara keseluruhan, masa depan Aceh, karena semakin banyak orang kita yang belajar keluar, ini tentu akan semakin bagus Pak ya, untuk masa depan Aceh ya. Karena keberagaman ilmu juga akan lebih banyak di luar ya, tentu ya, seperti itu. Bahkan kita harap ke depan alumni MOSA juga ya, kita ketahui beberapa alumni MOSA ini juga berasal dari latar belakang yang mapan, jadi mungkin harus ke depan harus disasar luar negeri ya Pak ya. Ya tidak perlu jauh-jauh lah, mungkin Malaysia atau Singapura atau apa lah mungkin ke depan. Tapi selama ini ada Pak lulusan yang lanjut ke luar negeri seperti itu? Ada juga. Ada. Selama ini jalur beasiswa atau pribadi? Pribadi sudah ada berarti ya? Sudah ada. Ya, ini saya rasa sesuatu yang positif ya. Karena kalau di luar itu sudah dari dulu Pak ya, orang menyewakan anak ke luar negeri setelah tamat SMA ya. Betul. Tapi budaya itu di Aceh belum terlalu familiar ya. Padahal juga tidak terlalu ini, kalau kita lihat orang-orang Aceh juga kayak ada yang mampu ya seperti itu ya. Jadi jangan, kalau bagi yang mampu, kalau saya sih jangan terlalu berharap dari beasiswa. Kalau yang tidak mampu mungkin ada jalur beasiswa. Selama ini S1 kalau saya tidak salah Cina dan Turki menerima ya. China dan Turki ya. Iya, ada beasiswa dari pemerintah Aceh kan. Pemerintah Aceh juga ada ya. S1 ada ya. S1, S2, dan S3. Iya. Nah, baik Pak Mardi, terima kasih. Ada mungkin Pak lagi yang mau? Sudah. Saya pikir demikian saja. Nanti kalau ada hal-hal yang penting yang mau disampaikan di dalam brosur ini juga tertera bahwa ada 3 orang yang bisa dihubungi untuk menanyakan tentang modal bangsa, terutama pada hal penerimaan siswa baru. Oke. Baik, kalau nanti ada yang berminat atau ingin tanya juga di website juga terdapat informasi ya. Nah ya, untuk persyaratan atau lain-lain dan kontak personnya sudah ada di website. Ada di website. Jadi bagi yang memang ingin tahu, ingin tanya-tanya tentang MOSA, silahkan kunjungi website. Dan bagi yang di kawasan Banda Aceh dan sekitarnya, mungkin mengunjungi sekolah juga bisa terbuka, karena memang sekarang banyak yang mencari informasi di sekolah. Nah, demikian Saudara Ralun, bincang-bincang kita hari ini tentang kiat-kiat masuk SMA Negeri Modal Bangsa bersama Wakil Kepala Sekolah Modal Bangsa Pak Muardi. Sudah banyak kita bahas. Nanti siaran ini bisa dinonton ulang, dan bagi yang berminat bisa langsung mengunjungi website atau ke sekolahnya langsung. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Muardi. Kami undur diri dari Serambi Podcast. Kita akan bertemu lagi nanti dalam bincang-bincang Serambi Podcast selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.